Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya menjelang siang ini. Dan juga selamat malam jika video ini diputar ulang kembali ya pada waktu malam hari. Sebelum pembelajaran kita pada pagi hari menjelang siang ini kita mulai anak-anakku. Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari menjelang siang ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Ya, cukup anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi dapat menambah kelancaran dalam kegiatan pembelajaran kita kali ini. Anak-anakku semuanya, saya berpesan pada anak-anakku semuanya bahwa anak-anakku tetap untuk menjaga protokol kesehatan ya. Jadi anak-anakku semuanya, saya mohon untuk tetap belajar di rumah ya, jangan sering pergi keluar rumah. Kalau terpaksa memang keluar rumah untuk keperluan kepentingan yang memang penting sekali ya, saya mohon anak-anakku tetap ya menjaga protokol kesehatan dengan masker ya, dan juga dengan cuci tangan ya, dan yang sejenisnya, sehingga anak-anakku semuanya dan kita semua bisa insya Allah terhindar dari virus yang namanya corona atau COVID-19. Baik anak-anakku semuanya, kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi sebagai tambahan kita dalam pembelajaran PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, yaitu tentang bab pertama ya, sistem organisasi kehidupan. Kalau kemarin sudah saya sampaikan beberapa modul, untuk sekarang ini akan saya sampaikan slide ya, rangkuman dari beberapa modul yang pernah saya sampaikan anak-anakku semuanya. Baik, kita mulai anak-anakku tentang bab yang pertama, yaitu sistem organisasi kehidupan. Kita mulai dari sel ya, bahwa sel itu sebagai unit terkecil penyusun kehidupan anak-anakku ya. Jadi seperti bakteri, kemudian protozoa dan beberapa jenis algae itu ternyata melakukan aktivitas metabolisme dengan sebuah sel saja anak-anakku semua. Dan makhluk hidup bersel banyak seperti tumbuhan, hewan, dan manusia ya, itu ternyata memiliki sel dengan berbagai bentuk dan fungsi yang berbeda-beda gitu. Kemudian sejarah penemuan sel anak-anakku semua ya. Robert Hooke tahun 1965 ya, itu dia menemukan bahwa sel itu merupakan ruangan kosong ya. Hooke juga melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus dari tanaman Coraceous super. Nah, sel itu berasal dari bahasa Latin, yaitu cellula, yang berarti ruang-ruang kecil. Maka untuk mengamatinya anak-anakku semuanya itu diperlukan yang namanya mikroskop, ya, mikroskop. Kemudian Theodor Schwann tahun 1810 sampai dengan 1882, dia seorang pakar zoologi Jerman, juga meneliti sel hewan ya. Dan Matthias Kleiden tahun 1804 sampai 1881 ya, itu seorang pakar botani Jerman, itu meneliti tentang sel tumbuhan. Nah, dari kedua pendapat di atas anak-anakku semua itu dapat kita ketahui bahwa tubuh hewan dan tumbuhan itu terdiri atas sel-sel. Nah, kemudian Robert Brown tahun 1831, seorang biolog Skotlandia, menemukan benda kecil yang melayang-layang dalam protoplasma. Nah, benda kecil tersebut diberi nama dengan inti atau nukleus. Dan tahun 1835 ya, seorang biolog Perancis namanya Félix Dujardin itu juga meneliti beberapa jenis sel hidup. Dia menemukan isi rongga sel itu dinamakan dengan sarkod. Nah, Johannes Purkinje tahun 1789 sampai dengan 1869 itu mengetahui bahwa bahan embrional dalam telur itu adalah protoplasma, sehingga ia mengubah sarkod tadi menjadi istilahnya dengan protoplasma. Dan Hugo von Mohl tahun 1805 sampai 1872 ya, dia mengatakan bahwa protoplasma itu adalah substansi hidup dalam sel. Lanjut lagi, Max Kruse
ya, Marcus dalam tahun 1825 hingga 1874 ya, dia mengatakan bahwa sel itu adalah protoplasma beserta nukleus, dan protoplasma itu merupakan dasar fisik kehidupan. Nah, pendapat ini dikenal sebagai teori protoplasma. Dan lagi Rudolf Virchow ya, itu yang menyatakan bahwa omnis e cellula, bahwa sel itu berasal dari sel. Ya, dari beberapa pendapat di atas sana kan banyak sekali tadi ya kan, ada banyak pendapat. Itu dapat diambil kesimpulan ternyata ya, bahwa sel itu ternyata apa? Unit struktural terkecil makhluk hidup yang pertama. Yang kedua, unit fungsional terkecil makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah unit hereditas makhluk hidup. Ya, itu. Hereditas itu apa? Mungkin ada yang bertanya ya, hereditas. Itu pewarisan watak dari induk ke keturunannya, baik itu biologis ya, melalui gen gen atau DNA ya, itu secara sosial itu melalui pewarisan gelar atau melalui ini status sosial. Ya. Dan apa sih penyusun sel, anak-anakku semua? Ternyata penyusun sel itu ada dua, yaitu anorganik dan organik. Nah, senyawa anorganik penyusun sel itu ada tiga, yaitu ada air, garam, ya, garam-garam mineral ya, dan juga ada gas. Nah, fungsinya apa air itu? Ternyata air sangat berfungsi, ya, sebagai media berlangsungnya reaksi-reaksi kimia dalam sel, ya, dan juga sebagai ini pelarut unsur dan senyawa kimia dalam sel, dan juga berperan dalam transportasi zat, ya. Dan kalau garam-garam mineral itu apa? Terdapat dalam bentuk ion positif ya. Jadi kation dan ion negatif atau anion. Garam-garam yang mengalami ionisasi menjadi ion K+ dan Na+ dan Cl-. Fungsinya apa itu? Untuk mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan asam basa dalam sel. Kemudian yang terakhir tadi apa? Gas ya, gas. Gas itu meliputi CO2 dan O2 serta NH3 ya. Itu. Kemudian untuk senyawa organiknya, penyusun sel apa? Kalau tadi kan anorganik, sekarang organik. Yaitu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak atau lipid. Karbohidrat fungsinya apa? Sebagai sumber energi bagi sel, serta merupakan komponen pembentuk membran dan dinding sel. Karbohidrat beserta protein merupakan komponen penyusun inti sel. Nah, kalau protein apa? Berperan dalam pembentuk organel-organel sel, membentuk membran plasma bersama lemak dan karbohidrat juga. Selain itu juga membangun jaringan tubuh dan regenerasi sel. Komponen pembentuk enzim, hormon maupun antibodi. Lalu lemak, lipid terdapat apa? Lipid apa itu? Fosfolipid, ada glikolipid dan ada steroid. Ya. Lipid berfungsi sebagai membran sel bersama protein dan karbohidrat, serta sumber energi cadangan bagi sel. Itu senyawa organiknya anakku. Nah, ukuran berapa sel itu kalau kecil? Tadi kan dibilang sel itu kecil. Sel itu ternyata ukurannya itu hanya 1/1000 mm atau bisa dikatakan diameternya 1 sampai dengan 100 mikrometer. Bayangkan, kecil sekali ya. Nah, ukuran sel itu berkaitan dengan fungsi sel tersebut dan organel-organel sel yang melakukan proses metabolisme. Ya, sehingga agar dapat berfungsi secara optimal, maka sel itu harus berukuran kecil sekali. Ya, itu adalah ukuran sel. Itu ya untuk struktur sel prokaryotik dan eukaryotik. Ya, berdasarkan strukturnya sel dibedakan menjadi dua, yaitu prokaryotik dan eukaryotik. Kalau sel prokaryotik itu memiliki struktur yang lebih sederhana dibanding eukaryotik. Jadi kalau bakteri itu ya dia selnya adalah sel prokaryotik. Nah, kalau bagian sel prokaryotik itu ada dinding sel, membran sel, sitoplasma, kemudian mesosom, ribosom, DNA dan RNA ya, itu sebagai materi genetik membawa sifat untuk diwariskan kepada keturunannya ya. Kalau tumbuhan ataupun hewan itu memiliki sel eukaryotik ya, jadi lebih kompleks ya, lebih kompleks di situ. Itu kalau tentang sel prokaryotik. Nah, ini adalah tentang sel hewan anakku. Ya, ini gambar sel hewan ya, bisa dilihat di situ ada gambar sel hewan. Ya. Kemudian ini sel hewan. Kemudian berikutnya lagi bisa kita lihat ya, di sini ada sel tumbuhan. Sel tumbuhan. Ya, sel tumbuhan. Nah, perbedaan apa antara sel hewan dan tumbuhan anak-anak semuanya ya? Ini kalau ini sel hewan, kalau sel hewan itu tidak ada dindingnya ya. Kita lihat kalau sel pada tumbuhan itu terdapat dinding. Ya, dan juga vakuola
ada kloroplasnya ya, gitu. Gitu. Nah ini sel itu ternyata bagian-bagiannya ada 4 sebenarnya kalau kita bagi, ada dinding sel, membran sel, sitoplasma, dan organel sel itu. Nah, nanti organel sel itu ada banyak nanti ya. Ada 9 nanti ya, dari nukleus hingga dengan sentriol itu ada 9. Nanti kita lihat satu persatu. Kemudian untuk dinding sel ya. Dinding sel itu tembok sel itu adalah struktur di luar membran sel yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Nah, dinding sel itu merupakan ciri khas yang dimiliki tumbuhan. Jadi kalau hewan tidak punya. Ya, itu nanti itu fungsinya bisa dilihat di situ di presentasi di samping itu ya. Kemudian lanjut lagi tentang membran sel. Ya, membran sel. Ini berfungsi untuk mengontrol bahan-bahan yang keluar masuk sel. Jadi ada membran sel ya, di situ bersifat semi permeable. Itu dapat dilewati zat-zat yang tertentu ya. Hampir seluruh membran sel itu terdiri atas apa? Lapisan lipid dan lapisan protein. Gitu. Tadi lapisan lipid sudah saya katakan di depan ya, itu ada fosfolipid, ada glikolipid, dan ada sterol. Nah, itu fosfolipid itu lipid yang mengandung fosfat. Kalau glikolipid, lipid yang mengandung karbohidrat. Kalau sterol adalah lipid alkohol, terutama kolesterol itu. Kalau lapisan protein itu membentuk 2 lapisan, jadi lapisan protein perifer dan lapisan protein integral. Kalau sitoplasma, nah ini itu merupakan materi yang pengisi antara inti dan selaput plasma, anak-anak. Jadi gambar itu bisa kita lihat situ. Kan ada dua gambar itu. Kalau saya perbesar yang kecil itu kan seperti itu ya. Itu sitoplasmanya. Itu cairan, jadi ada cairan yang mengisi antara inti dan selaput plasma. Itu namanya sitoplasma. Fungsinya apa? Sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia. Ya. Seperti proses perombakan bahan makanan untuk menghasilkan energi dan juga nanti pembentukan protein. Nah, sitoplasma itu terdiri dari apa? Nanti ada sitosol, ya. Dia itu bersifat koloid, jadi sebagai bahan dasar. Kemudian sitoskeleton, ya, rangka sel, dan juga nanti organel sel. Sini jelaskan ada sifat kimia sitoplasma, ya. Data bertindak sebagai larutan penyangga. Kemudian sifat biologis sitoplasma itu mampu mengenali rangsang atau iritabilitas ya, dan menghantarkan rangsang atau konduktivitas. Kalau sifat fisika sitoplasma itu efek tindal, gerak Brown, gerak siklos, tegangan permukaan, dan juga elektrolit. Nah, ini organel sel anak-anakku, ada nukleus, ada retikulum endoplasma, ada ribosom, ada badan Golgi, mitokondria, vakuola, kloroplas, lisosom, dan juga sentriol. Kalau kita lihat nukleus itu inti sel anak-anakku. Jadi fungsinya apa? Dia mengatur, mengendalikan seluruh proses hidup ya, termasuk perbanyakan sel dan juga pertumbuhan sel serta respirasi sel. Ya, itu. Kalau sel eukariotik intinya itu sel itu dibatasi oleh membran inti. Nah, fungsinya apa membran inti itu? Untuk pertukaran materi antara nukleoplasma dan sitoplasma. Ini retikulum endoplasma ya, itu. Sekian mungkin anak-anakku semuanya sudah banyak sekali materi yang kita sampaikan. Nanti untuk ribosom dan juga untuk materi yang bisa dilihat di materi berikutnya, nanti saya berikan slide-nya ya, karena waktu sudah cukup lama sehingga mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini menjelang siang hari ini. Semoga anak-anakku tetap semangat menjaga kesehatan ya, jangan sering keluar rumah ya, bahkan di rumah terus ya, karena virus corona masih banyak sekali ya, sehingga kalaupun terpaksa keluar, saya pesan sekali lagi tolong ya, tetap menjaganya dengan protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan ya. Semoga kita semua dapat kesehatan ya. Sampai kita nanti bertemu kembali di pembelajaran yang akan datang. Sekian anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.